saya. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerangnya, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu yang saya dapat di guru penggerak, yaitu tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi para Bapak Ibu, saya minta maaf. Di sini bukan berarti saya mau menggurui, tapi di sini bagaimana kita bisa belajar bersama demi terciptanya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya ambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru harus memiliki nilai dan peran dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Salah satunya upaya kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dalam budaya positif di sekolah ini ada beberapa tahap, yaitu konsep dalam budaya positif. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang dimiliki seorang anak. Kemudian posisi kontrol restitusi. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi di sini yang ketiga itu segitiga restitusi. Sebentar kita akan membahas bagaimana cara menghadapi anak-anak yang bermasalah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu di sini. Menurut Bapak Ibu, seperti apa yang menurut Bapak Ibu pikirkan bagaimana itu yang namanya disiplin? Ada yang bisa menjawab? Disiplin contohnya? Ya. Datang tepat waktu. Ya, betul. Datang tepat waktu. Ada yang lain? Saya Ya, silahkan. menggunakan waktu seefektif mungkin. Iya, menggunakan waktu seefektif mungkin. Jadi kita akan membahas di sini tentang disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah belajar kontrol diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang ingin kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Atau kata lain di sini untuk yang dibahas di sini disiplin positif itu adalah merupakan upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai kebaikan, sistem kepercayaan dan kontrol sikap tanpa hukuman dan penghargaan. Jadi di sini kita membangun yang namanya budaya positif, tapi ya tanpa ada namanya hukuman. Karena terkadang itu kita melakukan yang namanya disiplin, tapi kita ikuti dengan yang namanya hukuman, atau kita tambah dengan penghargaan. Ya, di sini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap
artinya di sini intrinsik ini dia mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu bukan karena dari orang lain, ya, bukan dari orang lain. Jadi itulah sebabnya dikatakan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, di sini motivasi perilaku manusia itu di sini ada 3. Yang pertama ada yang namanya untuk menghindari hukuman. Dia melakukan disiplin positif, tapi dia menghindari yang namanya hukuman. Kemudian yang kedua ada yang namanya dia melakukan disiplin untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan sejenis pujian lah dari gurunya atau dari temannya. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya untuk menghargai dirinya, nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam. Artinya di sini yang ketiga, bagaimana dia berusaha tanpa ada yang namanya dorongan dari orang lain atau teguran dari orang lain. Ya, kesadaran sendiri. Kita akan membahas di sini perilaku, motivasi perilaku manusia. Yang tadi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Terkadang dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal itu? Terkadang anak-anak bertanya seperti itu, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan, apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi dia melakukannya ini karena takut yang namanya hukuman. Dia takut dihukum sama gurunya. Ini berasal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Selalu tuh ada di pikirannya, sebentar ini saya akan mendapatkan imbalan. Saya akan mendapatkan imbalan seperti ini. Saya akan mendapat pujian kalau saya melakukan ini. Itu yang kedua. Ini dia akan melakukan karena ada dorongan dari luar. Kemudian yang ketiga, ya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya itu. Mereka akan melakukan sesuatu dengan nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang ketiga di sini dia akan mulai menyadari bahwa ternyata perlunya itu disiplin positif di sekolah itu sangat berpengaruh sekali untuk dirinya sendiri. Anak-anak yang kebiasaan disiplin dari kecil, insya Allah akan terbawa nanti di hari kemudian. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu, ada itu yang namanya kebutuhan dasar anak-anak. Terkadang itu kita berpikir ini anak-anak kenapa sampai nakal di kelas, bukan cuma bagaimana di nakal atau sering jalan-jalan atau lari-lari, karena memang itu kita manusia ada 5 kebutuhan tak, 5 kebutuhan dasar tak. Ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, atau kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima.
meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi sekarang itu anak-anak biasa suka sama gurunya. Jadi jangan bagi heran kalau ada berbagai macam sifat yang dimiliki oleh anak-anak. Di sini kita lihat kebutuhannya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Terkadang kalau ada kasus anak-anak itu biasanya memukul teman yang lain karena dia mau membela temannya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya penguasaan. Terkadang itu anak-anak di kelas ada yang mau merasa berkuasa. Seperti apa itu yang namanya penguasaan? Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya anak yang seperti ini ingin menjadi pemimpin. Terkadang itu di kelas ada anak-anak mau lebih lah dari temannya yang lain. Selanjutnya yang keempat, ada yang namanya kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian. Anak-anak menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang menarik. Terkadang itu ada anak-anak kita, biar itu sementara kita belajar, kadang maju ke depan atau mundur ke belakang, kiri kanan, seperti ini. Dia mau kebebasan. Dia tidak mau cuma duduk toh saja belajar. Dia maunya terkadang mau pindah ke sana, mau pindah ke sana. Dan kita itu sebagai seorang guru harus pintar-pintar bagaimana membuat suasana kelas itu bermacam-macam. Atau kita buat suasana kelas jangan cuma itu kok, atau kita cuma menjelaskan di depan, kemudian anak-anak mendengar. Terkadang itu anak-anak bosan, dia mau berdiri atau dia mau jalan ke sana ke sini. Jadi sebenarnya itu bagus kalau kita sedikit-sedikit supaya anak-anak tidak bosan, kita membiasakan yang namanya ice breaking. Biasanya kita belajar yang namanya ice breaking. Bagaimana anak-anak tidak pegal juga duduk di bangkunya, supaya anak-anak juga berdiri, ada semangat di situ. Kemudian yang kelima, ada yang namanya kesenangan. Yang kesenangan itu kebutuhan mencari atau bermain dan tertawa. Biasanya anak tersebut ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Disinilah kebiasaan-kebiasaan di sini yang anak punya, atau kebutuhan dasar yang anak punya. Jadi tergantung kita bagaimana cara mengajar di kelas supaya kebutuhan ini tercapai. Selanjutnya ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Disinilah yang sebenarnya harus kita pelajari Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi, ada yang namanya pertama menghukum. Kemudian yang kedua ada yang membuat merasa bersalah, ada yang teman, pemantau, dan ada yang namanya manajer. Jadi coba kita lihat di sini. Di sinilah kita bisa lihat kita sebenarnya sebagai seorang guru, kita berada di posisi mana? Kita berada di posisi mana? Apakah kita guru sebagai penghukum, mendisiplinkan anak-anak, apa kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau apa kita bisa jadi teman kepada anak-anak, dan guru sebagai yang keempat itu mengontrol. Kemudian yang terakhir ada yang namanya manajer. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Tindakannya di sini, tindakan yang namanya penghukum. Yang pertama itu anak-anak seorang guru itu biasa memarahi. Jadi hati-hati ini, jangan selalu marahi anak-anak. Memarahi atau mengkritik atau menyakiti, terkadang kita cubit-cubit sedikit anak-anak. Kemudian
Akibatnya di sini murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Anak-anak itu akan semakin nakal atau semakin berkeliaran, tidak mau mendengar gurunya kalau kita sering menghukum. Oke. Kemudian pola perilakunya di sini perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Anak-anak akan terkadang kalau kebiasaan dihukum maka dia akan melawan. Kalau dia sudah capek mendengar yang namanya hukuman pasti dia akan melawan. Nah, kemudian motivasi yang berkembang di sini dia motivasi ekstrinsik. Dia akan melakukan sesuatu hal yang positif tapi ada gurunya, ada dorongan dari gurunya, ada dorongan dari orang luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, ini sebagai guru penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, guru sebagai pembuat rasa bersalah di sini terkadang tindakannya mendiamkan atau menceramahi, membuat anak merasa bersalah. Perkataannya di sini biasa mengatakan ibu kecewa sama kamu. Nah, ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tua tahu bagaimana seharusnya kamu tahu, misalkan anak itu dia akan merasa bersalah kalau kita menggunakan di sini. Guru yang kedua akan merasa bersalah untuk dirinya sendiri. Kemudian akibatnya murid merasa bodoh atau nakal. Kemudian yang selanjutnya pola perilakunya rasa rendah diri. Anak-anak itu tidak terlalu bagaimana bergaul, merasa dikucilkan begitu dalam kelas, ya. Kemudian motivasinya itu motivasi ekstrinsik alias berasal dari luar. Jadi kalau anak-anak sering begini dia akan termotivasi untuk melakukan hal yang melakukan budaya positif, tapi selalu ada dari orang lain, dorongan dari orang lain, bukan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, guru yang ketiga itu dia sebagai teman. Nah, dia sebagai teman membuat pemakluman. Dia tidak membatasi bagaimana dia sama siswanya. Padahal itu tidak boleh, kita selalu berbuat begitu. Kemudian perkataannya di sini lakukan demi bapak atau ibu, lakukan demi ibu. Kemudian akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Kemudian pola perilakunya di sini menjadi anak-anak merasa dia antara dia dengan gurunya itu merasa seperti teman. Tergantung dia akan melakukan sesuatu dengan ada perintah. Kalau tidak ada perintah tidak mau digoyang-goyang. Nah, kemudian motivasi ini juga dia motivasi ekstrinsik berasal dari luar. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya guru pengontrol. Tindakannya itu dia selalu memantau dan mencatat. Kemudian perkataannya kamu sudah tahu aturannya kan? Kemudian akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Dia akan mempertanyakan apa konsekuensinya kalau saya melakukan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya pola perilakunya orientasi pada ganjaran atau hadiah. Anak-anak itu selalu biasa berpikir, sebentar ini kalau saya melakukan ini, saya dapat seperti ini dari guruku. Seperti itu ya. Kemudian motivasi yang terkembang itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir posisi kontrolnya seorang guru ada yang namanya guru manajer. Guru manajer yang pertama tindakannya yaitu dia akan bertanya dan membuat kesepakatan di dalam kelas. Kemudian perkataannya apa yang sebenarnya harapanmu. Kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Dan pola perilakunya disiplin dari dalam dirinya. Motivasi yang terkembang yaitu motivasi intrinsik atau berasal dari dalam diri
jawabannya juga adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kemudian yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Ya, yang di sini segitiga restitusi. Kita bagaimana caranya apabila ada anak yang bermasalah, ada beberapa tahap-tahap yang perlu kita lakukan agar anak-anak itu tidak merasa bersalah, agar anak-anak selesai dari permasalahan yang pernah dilakukan pelanggaran, dia akan kembali ke kelasnya dan tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Nah, yang pertama itu ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini membantu anak-anak untuk tenang kembali ke suasana hatinya di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tindakan yang kita lakukan itu misalkan ada anak-anak yang bermasalah, kita akan berkata kepada dia salah satunya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada anak yang bermasalah, jangan langsung dimarahi, jangan langsung hukum, tapi bicara dulu baik-baik kepada anak tersebut supaya anak-anak sebentar dia akan tenang menceritakan apa yang terjadi dan apa yang mereka harus lakukan. Yang pertama itu ya, coba perhatikan, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau kata-katanya tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga dikatakan saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan ini, atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah yaitu restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Contohnya di sini perkataan guru kepada siswa seperti, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi ditanya dulu itu siswa itu, ditanya apa alasanmu, kenapa sampai kamu melakukan hal itu. Ya, jangan langsung dimarahi supaya anak-anak terkadang sampai di kelas dia menangis karena memang temannya duluan. Kalau tidak di sini dulu kita tanyakan dulu, tanyakan apa alasannya, kenapa kau atau kenapa kalian memukul temanmu. Tanyakan dulu alasannya. Kemudian bisa juga bahasanya kita gunakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada juga kata-katanya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus
menambahkan sikap yang baru. Maksudnya di sini sikap yang baru dalam hal yang baik. Jangan lagi ditambah sikap yang jelek. Jadi maksudnya di sini bagaimana supaya anak-anak itu tidak melakukan itu lagi. Kemudian selanjutnya, ya maaf ini yang sebenarnya ini yang ketiga bukan kedua, yang ketiga menanyakan keyakinan. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi di sini anak-anak kita akan tanyakan kepada anak tersebut. Misalkan kita tanyakan, mau kau seperti apa nantinya? Pasti itu anak-anak menjawab, saya ingin menjadi orang yang baik, Bu. Di sini kita akan menambahkan lagi perkataan. Kalau kau mau menjadi orang yang baik, maka keyakinan apa yang kamu pahami dalam hal ini supaya anak-anak tidak mengulang lagi kesalahan yang kemarin. Jadi itu saja penjelasan tentang implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Semoga apa yang hari ini saya jelaskan, kita sama-sama belajar membangun budaya positif di sekolah kita agar tercermin contoh-contoh yang baik kepada terutama kita sebagai seorang guru. Kita harus memberi dulu contoh yang baik kepada siswa memberi contoh yang baik terutama perkataan supaya anak-anak juga bisa meneladani apa yang dia lihat selama ini, apa yang dia lihat selama ini, supaya anak-anak juga sesuai pulang dari sekolah ini, anak-anak juga bisa mengimplementasikan di rumahnya masing-masing. Jadi itu saja penjelasannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku salah satu guru dari SD Ibu Setia Mate mengucapkan terima kasih banyak kepada pelaksana program guru penggerak karena telah mengikutkan salah satu teman guru kami yaitu Ibu Fitriani, dan terima kasih banyak pula kepada Ibu Fitriani karena sudah memberikan penjelasan kepada kami tentang implementasi budaya positif di sekolah. Saya berharap guru-guru yang lain dapat mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jumpriani. Saya suka dengan cara mengajarnya Bu Fitri. Bila kami salah, dia memberikan nasihat yang baik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.